Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, sehat semua? Harus sehat dong Kak Susi. Pasti ya. Kalaupun ada yang sakit, adik-adik tetap sukacita, tetap semangat. Kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak kembali. Iya, Adik-adik sudah siap? Kita akan ice breaking dulu. Iya. Ya, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Berdiri. Kakak sambil menunggu adik yang masih malas-malasan, kita akan nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa ya Kak Susi? Lupa. Apa ya? Nyanyi lagu Dalam Suka dan Duka. Oh iya, dalam suka dan duka. Adik-adik sudah semangat? Ayo kita mulai, Kak. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolokku, dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolokku, dihinaku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Iya, adik-adik kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Masih tetap sukacita dengan lagu Down in My Heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diam di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, kakak, kita akan masuk ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Sebelumnya? Kita ibadah, mari kita saat teduh dulu. Ya, saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai. Ya, adik-adik kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Padaku. Ya, adik-adik sudah mendapatkannya? Yesus sayang padaku. Kita akan bernyanyi bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau
nyanyikan lagi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan mengawalinya dengan doa. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Heni. Adik-adik, mari kita berdoa. Sikap berdoanya, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Ya. yang terambil dari Mazmur 148 ayat 8 sampai 14. Ya. Kalau sudah, mari kita baca sebagaimana mestinya kita membaca Mazmur. Ya. Ayat 8. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, Angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Ya. Kita akan angkat pujian lagi Kak dari Kidung Ceria nomor 236. ya 236. Ya, adik-adik buka Kidung Cerianya dari nomor 236 dengan judul Dihapuskan dosaku. Ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini yang akan disampaikan oleh Kak Eca. Ya, silakan Kak Eca. Shalom adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, yuk kita berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah ini ya Bapa, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah IMPA walaupun online ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 8, ayat 1-4. Kita siapkan Alkitab kita. Dibuka Matius 8 ayat 1-4. Sudah terbuka Alkitabnya? Sambil kita membaca, yuk kita dengarkan juga bacaan Alkitab dari teman kita, yaitu Adik Jordan. Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam yang persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Karena kita sudah membaca Alkitab, kakak punya satu video buat adik-adik semua tentang apa sih Kak yang kita mau bahas pada hari ini. Kira-kira ceritanya apa ya adik-adik? Semoga dengan video ini adik-adik bisa mengerti ya. Dan selamat menyaksikan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam."
dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu Aku mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus. Sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah mendengar kata kusta belum? Adik-adik tahu apa itu kusta? Nah, adik-adik benar sekali nih jawabannya. Kusta itu penyakit, Kak. Oh, benar. Itu benar. Kusta ini adalah salah satu penyakit kulit yang sangat berbahaya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, adik-adik. Bentukannya seperti apa ya, Kak? Bentuknya itu seperti bercak-bercak putih pada kulit. Kalau semakin parah, bercak putih tadi pada kulit itu akan berubah warna menjadi kehijauan atau merah. Penderita kusta itu pasti sangat merasakan gatal, adik-adik. Nah, zaman dahulu orang yang menderita kusta dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat. Adik-adik tahu nggak kenapa ya mereka dijauhi? Karena pada zaman dahulu penyakit kusta ini dianggap sebagai kutukan. Adik-adik tahu apa itu kutukan? Nah, kutukan itu adalah hukuman. Jadi orang pada zaman dahulu, masyarakat itu menganggap kalau kusta merupakan sebuah hukuman dari Tuhan karena ia sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Tetapi, kenapa sih Kak disebut sebagai kutukan? Ada dua alasannya adik-adik. Yang pertama, karena penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit kotor. Zaman dahulu, untuk menghadap Tuhan atau melakukan ritual keagamaan, orang itu harus bersih. Tetapi kan kalau penderita kusta ada cacat pada kulitnya, jadi dianggap kotor adik-adik. Jadi dia dianggap tidak boleh menghadap Tuhan, tidak suci, tidak bersih. Yang kedua, dianggap sebagai kutukan karena penyakit ini menular. Sampai-sampai ia dikucilkan dan harus menjalani karantina. Adik-adik tahu kan karantina itu apa? Iya, mengurung diri di dalam rumah supaya penyakit kustanya ini sembuh. Tapi kalau zaman sekarang, kira-kira penyakit kusta ini apa ya namanya, Kak? Zaman sekarang penyakit kusta disebut lepra. Hari ini kita mau belajar dari si orang kusta tadi adik-adik. Memang benar penyakit kusta ini sangat berbahaya, bahkan merusak tubuh si penderita kusta itu kan. Tapi karena dia percaya sama Tuhan Yesus, dia yakin Tuhan Yesus mau mendengarkan perkataannya, ia datang. Ia datang kepada Tuhan Yesus tanpa malu, berani, dan rasa ragu. Ketika ia melihat Tuhan Yesus turun dari bukit bersama orang-orang banyak, ia datang dan berlutut kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jika Engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Maksudnya, kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Jadi, dia tidak memaksa adik-adik, Tuhan harus sembuhkan aku. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi dia bertanya, apakah Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan dia? Kita belajar adik-adik bahwa ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, ketika kita mungkin adik-adik lagi sakit atau lagi butuh pertolongan
fokus untuk mengerjakan ulangan, atau apapun itu, adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan berani, tanpa ragu-ragu, dan yakin kalau Tuhan Yesus pasti mau mendengarkan. Mau mendengarkan keluh kesah adik-adik, mau mendengarkan apa yang diminta adik-adik. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik bisa menyebutkan apa itu percaya dan mempercayai? Adik-adik bisa sebutkan artinya? Nah, sebelum mengetahui itu, kita mau belajar lagi nih adik-adik dari penderita kusta. Penderita kusta datang kepada Tuhan Yesus dengan percaya. Percaya itu apa sih, Kak? Percaya itu adalah sebuah keyakinan. Dia yakin datang kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan penyakitnya. Tapi bukan sebatas percaya ya adik-adik. Si penderita kusta ini juga mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Jadi bedanya apa, Kak? Percaya dan mempercayai. Bedanya kalau percaya tadi hanya sebatas keyakinan. Yakin kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Tapi kalau mempercayai kemahakuasaan, berarti si penderita kusta ini yakin dan mengakui keberadaan Tuhan Yesus yang sanggup dan nyata dalam kuasanya. Maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Melebihi apapun, melebihi segalanya. Nah, adik-adik, berarti kalau Tuhan Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, yang melebihi apapun dan melebihi segalanya, berarti Tuhan Yesus memiliki kehebatan kan, Kak? Jelas punya adik-adik. Kita bisa lihat dari video yang adik-adik tonton tadi, atau bacaan yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus mau menyembuhkan dengan menyentuh tubuh penderita kusta itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Berarti Tuhan Yesus hebat banget kan adik-adik? Dengan menyentuh saja, si penderita kusta itu langsung sembuh. Karena apa? Karena si penderita kusta ini percaya. Dan Tuhan Yesus mengetahui kalau si penderita kusta ini benar-benar tulus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, firman kita pada hari ini sangat cocok ya dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang kan Indonesia bahkan seluruh dunia sedang mengalami sakit. Bumi kita sakit. Bumi kita sedang sakit corona karena virus COVID-19. Nah, kita harus seperti penderita kusta tadi adik-adik. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus supaya bumi kita cepat sembuh. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara berdoa. Adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus bisa sembuhkan bumi kita dari virus corona. Yang kedua, adik-adik harus mempercayai kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Berarti adik-adik juga harus taat terhadap protokol kesehatan yang ada. Karena kalau adik-adik dan kita semua mau bisa beraktivitas kembali, kita harus taat, harus patuh terhadap peraturan yang ada. Contohnya apa adik-adik? Kalau pergi sama mama papa, harus menggunakan masker. Yang kedua, adik-adik harus rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Tapi Tuhan Yesus tahu adik-adik. Adik-adik melakukannya dengan sukacita atau terpaksa. Harus sukacita ya adik-adik.
Nah, ketika adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus dengan melakukan protokol kesehatan yang ada, adik-adik harus melakukannya dengan sukacita ya. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh marah-marah, tidak boleh bersungut-sungut. Karena ini demi kebaikan semuanya. Dan adik-adik melakukannya karena kita menjadi anak Tuhan harus menjadi teladan bagi semua orang. Jadi adik-adik harus melakukannya dengan tulus, dengan rendah hati, sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya pada pagi hari ini berbeda ya adik-adik. Untuk kelas TK, kakak meminta adik-adik untuk membuat video berdoa. Jadi adik-adik berdoa untuk tanah air kita Indonesia. Nanti minta tolong bantuan mama atau papa atau kakak atau siapapun yang ada di rumah untuk memvideokan adik-adik saat berdoa ya adik-adik. Lalu video tersebut adik-adik kirimkan di grup Pelkat PA ya. Untuk kelas kecil dan tanggung, adik-adik membuat kartu janji iman. Nah, kartu ini adik-adik tuliskan janji iman adik-adik, apa yang mau adik-adik lakukan untuk mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Contohnya apa tadi adik-adik? Mencuci tangan, memakai masker, atau adik-adik bangun tepat waktu, kalau mau ke sekolah meskipun sekolah online. Jadi seperti itu ya adik-adik. Adik-adik juga bisa kirimkan di grup Pelkat PA jika sudah selesai mengerjakan aktivitasnya. Untuk itu adik-adik, firman kali ini kakak tutup dengan sebuah kalimat yaitu aku mempercayai kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan tanah airku. Aku mempercayai kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan tanah airku. Sama-sama ya adik-adik. Aku mempercayai kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan tanah airku. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eca. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 242, Ajaib Benar Anugerah. Anugerah
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga saat ini ya Bapa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami pelajari dari penderita kusta dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yaitu Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati pemerintah dalam menangani masalah apapun dan memberkati pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir ya Tuhan dengan kuasa-Mu saja. Berkati untuk tenaga medis yang menjalankan tugasnya, kiranya Engkau selalu berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang sakit terkena virus COVID-19 atau adik-adik yang sakit beserta dengan keluarga, kiranya Engkau juga mau pulihkan dan sembuhkan mereka hanya dengan kuasa-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk studi adik-adik, pendidikan adik-adik ya Bapa, kiranya Engkau mau tuntun adik-adik biar adik-adik semakin semangat dalam belajarnya ya Bapa, meskipun dalam keadaan online ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang pintar, anak yang berhikmat dan berpengetahuan hanya daripada-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk orang tua adik-adik ya Bapa yang mungkin dalam pekerjaannya di luar sana ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan mereka selalu, memberikan kekuatan sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik ya Bapa. Biarlah mereka menjadi orang tua yang bisa menuntun adik-adik di dalam pengajaran-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Biarlah dari pendeta dan majelis serta pelayanan-pelayanan kategorial ya Bapa, kiranya Engkau juga mau memberkati pelayanan yang ada agar kami bisa melayani dengan sukacita ya Bapa. Terkhusus untuk pelayanan IMPA ya Bapa, Engkau berkati kakak-kakak layan yang lain agar kakak-kakak layan bisa menjalani aktivitas dengan baik beserta dengan keluarga. Engkau berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Inilah ungkapan doa syafaat kami ya Bapa yang kami alaskan sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur tentunya dengan sukacita dan dengan sukarela ya Kak. Ya, Persembahan yang kita berikan, kita akan kumpulkan melalui orang tua Orang kita, lalu orang tua kita akan mengembalikannya ke gereja. Jangan lupa Ya. di uangnya dimasukkan ke dalam Amplop. amplop, ditulis nama dan diberi nama Pelkat PA. PA. Ya, adik-adik, persiapkan uang persembahannya. Kemudian kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Ya. Bait 1 dan 3. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Mari kawan
Ya, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami ya Bapa. Setiap harinya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan mengasihi kami ya Bapa. Bapa, tadi kami sudah memberikan sedikit daripada apa yang kami punya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melayakkan persembahan kami ini sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ampunkan kami Bapa jika dalam persembahan syukur ini Tuhan kami masih berhitung-hitung akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan persembahan ini dan sudah mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber dari segala berkat. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Kita angkat pujian Yang terambil dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya. Sudah waktunya. Ya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Iya, adik-adik, kita akan tutup ibadah ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Kak Eca. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah IMPA pada pagi hari ini, kakak ajak untuk adik-adik lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai ibadah kami hingga selesai. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya apa yang kami dengar melalui firman-Mu ya Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, kakak, ibadah hari Minggu, pelayanan anak minggu ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan sedih, tetap sukacita, Tetap bersemangat. ya bersemangat. Kita akan jumpa kembali di ibadah selanjutnya bersama kakak lain-lainnya ya kak Iya, ya. betul, Kak Adik-adik Susi. tetap sehat. Untuk sehat itu harus gimana kak? Harus. Ingat pesan ibu. Nah, ingat pesan ibu. Salah satunya adalah kak, memakai masker, ya. Mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Ya, adik-adik, kita akan berjumpa kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan bersama kakak lain-lainnya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.